Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebu Film Jadul. Gimana, lancar semua kerjaan atau sekolah kalian, Lur? Ya, kalau kalian lagi ada masalah, tenang, gak usah terlalu dibuat pusing lah. Ntar juga hilang sendiri. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Ini kenyataan apa obat puyer ya? Pahit banget rasanya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre adventure action sci-fi yang berjudul Uglies tahun 2024. Mengisahkan tentang bumi di tahun 2300-an saat peradaban manusia hampir musnah dan mereka yang tersisa diwajibkan untuk menjadi cantik atau ganteng dengan cara operasi. Namun konflik pun terjadi saat sebuah kelompok berusaha melawan dan fakta yang mengejutkan di balik kecantikan dan ketampanan itu pun terkuak. Seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung aja kita ke request pertanyaan maut dari dulurku Regina Suprastio. Ya Cak, kalau rambut susah diatur, enaknya dikasih conditioner, pomade, apa dimasukin ke pesantren ya? Sebuah pertanyaan yang astagfirullah, memang dimasukin ke militer aja lah Lur, biar digembleng itu rambut ente. Monggo sekecaakan. Berlatar di tahun 2300-an, film dimulai dengan suara wanita bernama Telly yang menjelaskan bahwa ratusan tahun lalu manusia bergantung pada bahan bakar fosil, sumber daya alam terus dikeruk hingga banyak kekacauan, peperangan, dan peradaban manusia pun terancam. Orang-orang di masa depan menyebut orang-orang di tahun sekarang kita hidup ini Lur sebagai Rasti. Beberapa ilmuwan terbaik pun ditugaskan menyelamatkan sisa-sisa peradaban dan mereka menemukan solusi yang revolusioner, yaitu sumber listrik terbarukan sepenuhnya. Akan tetapi hal itu tidak menyelesaikan masalah terbesar di dunia, yaitu sifat manusia yang terus menciptakan perbedaan kelas, bangsa maupun negara, di mana itu menghalangi orang-orang berbagi rasa kemanusiaan. Maka dari itu para ilmuwan menciptakan solusi lain yang kontroversial dan bisa dibilang radikal, yaitu perubahan fisik. Setiap orang harus menjalani operasi plastik di ulang tahunnya yang ke-16 dengan harapan ketika semua orang sehat, bahagia, cantik, dan tampan, maka konflik juga akan sirna karena semua orang sama rata Lur. Sedangkan orang-orang yang masih belum dioperasi atau menunggu jadwal operasi biasa disebut dengan uglies atau buruk rupa. And when everyone is perfect, conflict melts away. Everyone on their 16th birthday to become their most. A few of the very best science, what was left of civilization, until then were less than. People call us uglies. Anak-anak yang belum berusia 16 tahun atau anak-anak ugly ditempatkan di sebuah asrama. Tentunya teknologi masa depan sudah begitu canggih Lur, seperti cermin yang bisa diajak ngobrol, cincin yang sudah menggantikan fungsi HP, kacamata super zoom, sikat gigi hanya menggunakan pil, fenomena kotak kosong, dan masih banyak lagi. Malam itu di kamarnya, Telly diajak oleh sohibnya yaitu Paris untuk pergi ke atap gedung menikmati gemerlapnya kota yang hanya boleh dihuni oleh orang-orang pretty, dan mereka semua terlihat begitu bahagia tanpa ada yang terlihat tersisih Lur. Besok Paris akan berusia 16 tahun dan menjalani operasi plastik, sedangkan Telly masih 3 bulanan lagi. Mereka berdua penasaran seperti apakah bentuk fisik baru mereka karena Paris merasa hidungnya terlalu besar, sementara Telly merasa matanya agak juling. Telly dan Paris pun berjanji jika nanti sudah berubah menjadi sosok pretty, mereka tetap menjadi diri mereka yang sekarang. Lalu karena besok akan berpisah, Paris pun meminta Telly untuk menemuinya 1 bulan lagi di jembatan penghubung antara distrik ugly dan pretty agar Paris bisa menceritakan apa saja yang telah dia alami. We'll still be ourselves. We'll just be better. Just don't forget your old life. Just like I'll always be Squint, even when face. Yeah, but I like your eyes. The ghost of that giant nose will haunt you. What about this? Meet me at the bridge, and I will tell you about everything. Esok paginya anak-anak ugly dikumpulkan ke aula untuk persiapan pelepasan anak-anak yang berusia 16 tahun hari itu, termasuk Paris Lur. Gubernur distrik bernama Dr. Cable memberikan pidatonya melalui hologram bahwa mereka yang sudah menjalani operasi plastik akan menjadi sosok yang sempurna, rupawan, rupawati, dan hidup bebas dari kebencian maupun diskriminasi. Sebelum Paris pergi, Telly pun memeluknya untuk yang terakhir kali, juga mengingatkan janji mereka bertemu di jembatan 1 bulan lagi.
that will make you perfect inside and out. The bridge. 1 month. Don't be late. Malam itu di kamarnya, Telly yang memandangi kota teringat saat pertama kali menjadi murid baru di sana dan berkenalan dengan Paris. Sejak saat itulah mereka bersahabat, kemana-mana bareng, nakal juga bareng-bareng, dan sering keluar malam-malam dengan cara meretas sistem jendela menggunakan cincin mereka yang diotak-atik. Itulah kenapa Telly dan Paris bisa naik ke rooftop tadi ya kan. Bahkan ketika tangan Paris tersayat, Telly juga ikut menyayat tangannya sebagai bentuk persahabatan. Keesokan harinya saat pelajaran, Telly pun presentasi tentang kondisi bumi zaman dulu yang dihuni oleh orang-orang Rasti. Mereka ketergantungan bahan bakar fosil hingga lambat laun meracuni udara, tanah, serta air. Sampai akhirnya perpecahan umat manusia terjadi, konflik, perang, dan kehancuran di mana-mana. Untungnya tim rekayasa hayati terbaik menciptakan bunga hasil rekayasa genetika bernama anggrek macan putih, di mana tanaman itu menghiasi pedesaan, juga mampu memberikan kekuatan pada kota yang mereka huni sekarang. Di lain sisi, Telly juga selalu chat ke Paris menanyakan kabarnya, namun tidak pernah dibalas lagi. Dependence on fossil fuel decimated the earth. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu dan malam itu adalah janji pertemuan mereka di jembatan penghubung. Setelah meretas sistem jendela kamar agar terbuka, Telly pun meninggalkan cincinnya di sana supaya tidak terlacak oleh pihak keamanan. Lalu sesamanya di bawah jembatan pinggir sungai, tempat biasa mereka sering bertemu sejak dulu, Telly terus mencari Paris tapi dia tidak kunjung datang. Dengan nekatnya, Telly pun akhirnya menyeberangi jembatan yang begitu panjang dari celah-celah di bawahnya, dan begitu sampai di pinggiran kota orang-orang preti, terlihat mereka semua sedang berpesta. Kebetulan topeng-topeng pesta yang dibagikan terjatuh di depan Telly, lur, dan ketika dipakai ternyata topeng itu berfungsi untuk menciptakan pakaian yang sangat indah. Wow, bisa begitu ya, lur ya. When I kiss there perfectly, such great heights come down now. Telly pun akhirnya bertemu dengan Paris. Namun terlihat sikap Paris yang sudah berubah dan aneh. Dia sudah lupa dengan janji sahabat selamanya, dan luka di tangannya juga sudah dihilangkan. Tak lama kemudian keberadaan Telly pun terlacak sebagai orang asing dan polisi akan segera menangkapnya. Untungnya dia menemukan jaket bungee jumping yang bisa menciptakan pantulan ketika terjun dari tempat tertinggi sekalipun, lur. Dan meski berhasil kabur dari kota, namun Telly yang sudah berada di jembatan tanpa sengaja menjatuhkan batu hingga pesawat patroli menyadari keberadaannya. Lalu tiba-tiba datanglah ugly lainnya bernama Sei atau si kurus yang langsung menyelamatkan Telly dengan mengendarai hoverboard miliknya. Get on or we'll both get caught. Yeah, so did I. A bungee jacket on this time. Setelah berhasil menghindar dari kejaran, Sei mengatakan jika kebetulan tadi dia sedang bermain-main dengan hoverboardnya di pinggir sungai. Dari sana mereka pun nyolong makanan di dapur, tentunya dengan mempilok CCTV di sana terlebih dahulu, dan lanjut ngobrol ngalor ngidul. Telly menceritakan kehidupan di kota yang selalu ramai dengan pesta. Tidak ada satupun yang buruk rupa, dan mereka hidup bebas tanpa tanggung jawab apapun. Namun sayang sohibnya Paris mengabaikannya begitu saja. Lalu mereka berdua pun terkejut karena ternyata Telly dan Sei ulang tahun di tanggal yang sama, yaitu 9 September atau 2 bulan lagi dari sekarang. Kini Telly memiliki sohib baru yang juga sama-sama suka melanggar aturan, lur. Esok harinya mereka pun bolos kelas karena Sei akan mengajari Telly cara menggunakan hoverboard. Di lain sisi, Sei mendapatkan buku dari teman-temannya yang diperoleh dari suatu tempat bernama Smoke, di mana saat itu buku sudah sangat jarang ditemukan, lur, dan Telly pun meminjamnya karena penasaran dengan isinya. Yeah, I know we're gonna be late for class. We're not going to class. Squeeze that core. You wanna read it? Yeah. Hey, Tally! You're doing it! Oh my god!
Tanpa terasa 2 bulan pun berlalu dan besok mereka berdua akan berusia 16 tahun. Telly mengembalikan buku yang sudah selesai dia baca dan sudah tidak sabar menjalani operasi plastiknya. Berbeda dengan Sei yang tidak menginginkannya karena menurutnya lebih baik menjadi manusia normal apa adanya, dan Sei bahkan berniat kabur ke Smoke. Setelah itu Sei mengajak Telly pergi ke suatu tempat, namun mereka harus meletakkan cincin di ranting pohon agar seolah-olah sedang piknik di sana, lur. Pertama-tama mereka hoverboardan menyusuri sungai sampai ke kota kosong yang dulunya ditinggali oleh Rusty dan naik ke salah satu gedung. Ternyata tujuan Sei ke sana untuk menyalakan api sebagai tanda ke seorang pria bernama David, pemimpin dari Smoke, dan hanya akan ikut pergi dengannya. Mendengar itu Telly pun terkejut karena dia mengira ucapan Sei yang ingin kabur hanya sekedar bercanda. Sei menjelaskan bahwa Smoke adalah tempat untuk benar-benar hidup dengan cara yang berbeda. Di sana tidak ada yang menilai penampilan karena yang terpenting adalah jati diri manusia. Beragam orang dari berbagai tempat berkumpul di Smoke untuk hidup sederhana dan gotong royong. Maka dari itu Sally mengajak Telly ikut pergi bersamanya, karena jika dia dioperasi maka seluruh tindakannya akan didikte oleh para penguasa. Namun Telly menolak karena satu-satunya yang dia impikan sejak kecil adalah menjadi cantik. Nobody judges you for how you look, who you are on the inside. I think that you're afraid to grow up. I'm afraid to stop growing. You get the procedure, they tell you what to do, and that's it. I don't want to be free, I want to be pretty. Dengan terpaksa Sei pun pergi meninggalkan Telly dan meminta Telly untuk tidak memberitahukan ke siapapun tentang kepergiannya. Namun Sei memberi petunjuk dengan kata-kata rahasia menuju ke lokasi Smoke yang akan memakan waktu 4 harian jika nantinya Telly berubah pikiran. I wrote directions in a code only you'll understand. I have to. That's him. Esok harinya Telly beserta anak-anak ugly lain yang berusia 16 tahun dibawa pergi menuju kota orang-orang pretty. Satu persatu dari mereka pun dipanggil untuk operasi plastik, namun berbeda dengan Telly yang dibawa pergi ke gedung lain. Ternyata dia dipertemukan dengan Bu Gubernur Dr. Cable yang meminta maaf karena operasi plastiknya harus ditunda karena membutuhkan bantuannya mencari keberadaan Sei. Cable mengatakan Sei pasti telah dicuci otak oleh pria bernama David. Maka dari itu Telly dikembalikan ke asramanya dan operasi plastiknya akan dilanjutkan asalkan dia mau membantu menemukan Sei. We believe she's been brainwashed by a man named David. Shay's in danger. I don't know where she is. Well, maybe a night back at the dorms will help you remember. Sekembalinya ke asrama, tiba-tiba saja Paris datang dan Telly menceritakan jika dia tidak bisa dioperasi sampai membantu menemukan Sei. Telly pun merasa janggal karena Paris yang gak pernah chat 3 bulan berkelakuan aneh saat mereka bertemu. Sekarang mau menemuinya ya kan lur? Namun Paris beralasan jika rasanya begitu berbeda saat tinggal di kota orang-orang pretty. Sebagai sahabat, Paris pun menyarankan Telly untuk membantu Dr. Cable daripada dia tidak dioperasi dan hidup dalam keterasingan. Pada akhirnya Telly pun mau membantu dan Cable menjelaskan bahwa David maupun orang-orang Smoke berniat memusnahkan kota mereka menggunakan sebuah senjata karena orang-orang Smoke merasa cara hidupnya lebih layak. Cable pun memerintahkan Telly untuk menemukan lokasi Smoke sekaligus senjata pemusnah yang mereka buat dengan cara berpura-pura menjadi anggotanya. Telly juga diberikan seonggok kalung yang bisa mengirim isyarat ke Cable. Perjalanan Telly menuju Smoke pun dimulai dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Sei. Dan pertama-tama dia harus mengikuti jalur roller coaster terbengkalai sampai menemukan rel kereta. Take the coaster straight past the gap until you find Find one. That's long and find the wall and weigh the face. Down and do not haste. Perjalanan itu memakan waktu beberapa hari. Telly menginap di tempat senemunya dan juga makan makanan praktis. Setelah melewati jembatan yang hancur dan hampir mati, sampailah Telly di tempat terakhir yaitu lautan bunga anggrek macan putih. Dan nantinya orang-orang Smoke akan menemukannya di malam hari.
Di lain sisi, sesuai dugaan kalian, Lur, Paris datang menemui Telly atas permintaan Cable untuk membuatnya yakin. Paris mengatakan jika saat bertemu Telly, dia kembali teringat juga merasakan banyak hal tentang dirinya yang dahulu, seolah-olah mereka memiliki koneksi. Sebagai ucapan terima kasih dan karena Paris adalah orang terpilih, Dr. Cable pun akan menjadikannya manusia yang sangat spesial. Jelas Paris pun senang-senang aja, iya aja, manut-manut aja. Dia pun diminta masuk ke dalam tabung dan dengan teknologi canggihnya, Dr. Cable meningkatkan massa otot, respon kinetik dan saraf Paris hingga ke level maksimal. I can make you very special. There are always a select few who need. Telly terbangun dari tidurnya karena bunga-bunga di sana tiba-tiba saja terbakar dan seseorang pun datang menyelamatkannya. Ya, pria itu adalah David. Dia mengecek barang-barang di tas Telly dan menemukan pelacak yang diam-diam diletakkan oleh orang-orangnya Cable. Namun ketika seluruh badan Telly dicek, anehnya kalung pemberian Cable tidak terdeteksi sebagai pelacak. Sementara itu Cable yang mengetahui alat pelacaknya telah dibuang, memerintahkan pasukannya untuk datang ke lokasi tersebut. Karena dia yakin Telly pasti sudah bertemu dengan orang-orangnya Smoke. David pun membawa Telly berjalan menyusuri hutan, namun dia tidak diperbolehkan masuk ke area Smoke terlebih dahulu. Karena dia masih orang baru dan harus dicek apakah Telly orang yang bisa dipercaya. Tak lama kemudian mereka pun sampai di pos terdepan dan betapa bahagianya Telly karena akhirnya bertemu kembali dengan sahabatnya Shay. So now post, Smoke's still a day off. Who comes to the Smoke right away? Saat ngobrol-ngobrol, Shay pun penasaran dengan kalung yang dipakai oleh Telly dan Telly pun beralasan jika itu adalah kalung pemberian Paris yang datang menemuinya di asrama. Lalu Telly mengatakan jika dia khawatir dengan Shay dan mengajaknya kembali ke kota karena mungkin saja Smoke bukanlah tempat yang baik untuk dirinya. Jelas Shay langsung menolak dan meminta Telly pergi besok pagi jika tidak mau berada di Smoke. Pada akhirnya Telly pun akan tetap tinggal di sana untuk mengenal Smoke lebih jauh. Esok harinya David, tangan kanannya Croy, dan yang lainnya akan melanjutkan misi, yaitu membakar bunga-bunga anggrek macan putih di West Pass karena anggrek itu beracun dan menyerap nutrisi dari tanah. Telly mengatakan jika anggrek itu adalah solusi dari pengganti bahan bakar fosil, namun David memberitahu bahwa memang itulah yang diajarkan oleh para penguasa. Padahal sebenarnya anggrek tersebut membunuh banyak makhluk hidup, mengubah bumi menjadi gurun, dan memaksa orang-orang tinggal di kota. Dengan menggunakan helikopter zaman Rusty, mereka pun menuju ke West Pass dan terlihat sisi sebelah lautan bunga anggrek yang sangat-sangat tandus, Lur. Shay pun mulai membakar bunga-bunga di sana, tapi dilalahnya dia terdorong oleh kait hingga terjatuh dan Telly pun langsung turun menyelamatkannya. Di saat yang sama, ada dua orang bergerak sangat cepat berusaha menangkap Shay dan seolah-olah kobaran api tidak berdampak bagi mereka. Lalu yang terjadi. Where are those scouts? They're running into the flames! I can't see them! Get me lower! We got him! Setelah kembali ke pos, Croy pun curiga dengan Telly karena orang-orangnya Cable berhasil menemukan lokasi mereka untuk pertama kalinya, dan itu terjadi ketika Telly baru sampai di sana. Namun David membela Telly karena tadi dia berani mempertaruhkan nyawanya lompat ke lautan api demi menyelamatkan Shay. Keesokan harinya mereka pun sampai di Smoke yang berlokasi di dekat Curug Cimahi, dan selama perjalanan mata Telly ditutup karena dia masih orang baru dan belum dipercaya secara penuh. Orang-orang di Smoke harus bekerja dari yang tua sampai yang muda, Lur. Mereka saling membantu, bercocok tanam sendiri, melakukan sistem barter karena tidak ada uang, menyimpan barang-barang di dalam goa, juga mendaur ulang rel kereta zaman Rusty untuk dijadikan panci, wajan, dan sebagainya. Di sana Telly juga sempat menemukan pintu besi yang memiliki tangga menuju ke bawah tanah. Everyone has to work. We don't have money, so we share things. But you'll be surprised how much better it tastes when you grow it yourself. But now we're recycling the rail ties, pots, and pans. Leave your supplies in a cave? Tourmaline blocks your scanners.
Malam itu saat berkumpul, David mengatakan bahwa pengintai dari kota terlihat di West Pass dan mereka akan terus mencari keberadaan Smoke. David mengingatkan apa tujuan utama Smoke, yaitu melestarikan semua yang alami. Tidak ada lagi memikirkan penampilan setiap harinya, memikirkan kekurangan diri, sampai-sampai manusia tidak memikirkan hal yang begitu penting lur, yaitu berpikir, membaca, belajar, bermimpi, dan memiliki jati diri masing-masing. Maka dari itu mereka semua harus melawan Cable dan orang-orangnya, sekaligus menjaga ideologi mereka. Esok harinya David mengajari Telly cara memanah, dan Telly sangat cepat belajar, seperti dia belajar cara menggunakan hoverboard karena dia selalu pantang menyerah. Setelah itu David menceritakan jika dia lahir di Smoke dan kedua orang tuanya bernama Ash dan Maddie. Berbeda dengan Telly yang hampir tidak mengenal orang tuanya karena sejak kecil dia sudah dimasukkan ke asrama dan bapak ibunya akan menemui Telly kembali jika dia sudah operasi. Tak lupa David memberikan sarung tangan untuk Telly agar tangannya tidak lecet saat memegang crossbow. I barely know my parents, so they could find me after surgery. Do you ever miss the city? Never lived there. I was born here. Thank you. Of course. Tak lama kemudian salah satu anggota Smoke yang baru saja membakar bunga kembali ke markas dalam kondisi terluka karena diserang oleh para pengintai. Dia mengatakan bahwa para pengintai bukanlah orang-orang preti biasa karena kekuatan dan kecepatan mereka di atas normal. Setelah itu David pun bertanya mengapa Telly berubah pikiran mau datang ke Smoke, padahal sebelumnya dia menolak. Telly pun beralasan jika dia ingin menemukan jati diri sebenarnya. Lalu dia menjelaskan bahwa menurut orang-orang kota, Smoke memiliki senjata mematikan untuk memusnahkan kota. Mendengar itu David pun hanya terdiam, lalu mengajak Telly silaturahmi ke rumah orang tuanya. What made you change your mind? I want to choose who I become. They say you have a weapon that they are planning to wipe out the city. Mereka pun lanjut ngobrol ngalor ngidul sambil minum kopi areng, dan ternyata Ash juga Maddie, dulunya dokter ahli bedah kosmetik untuk negara. Bahkan dulu Maddie ditunjuk menjadi panitia untuk standar morfologi atau cermin yang bisa memunculkan sosok sesuai keinginan para ugly agar menjadi cantik maupun tampan. Ibarat kayak The Sims lur, bisa dicoba-coba mau rambut warna apa ya, mata warna ini nih coba nih, dan lain-lainnya. Maka dari itu Maddie memiliki akses ke seluruh data-data medis, sedangkan Ash bertugas untuk menciptakan sistem operasi agar lebih aman. Karena usut punya usut lur, setiap tahunnya selalu ada saja manusia yang tewas akibat operasi. Saat itulah Ash menyadari bahwa ada perubahan di otak manusia setelah operasi yang semakin tumpul, tidak mempedulikan apapun lagi, tidak bisa berpikir jernih, dan kebahagiaan manusia hanya bersifat semu. Bahasa gampangnya, operasi itu bertujuan untuk mencuci otak agar manusia bisa dikendalikan oleh para penguasa. Ash dan Maddie dulunya berteman dengan Cable. Memang mereka bertiga telah dioperasi, namun kemauan Ash dan Maddie begitu keras hingga akhirnya mereka memberontak. Untungnya mereka bertemu dengan kelompok yang berpikiran sama. Lalu Ash dan Maddie diberikan obat agar otak mereka menjadi normal kembali serta bisa berpikir jernih. Di lain sisi banyak orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa karena telah dioperasi menjadi prajurit tanpa akal sehat. Lesions in the frontal cortex. You don't care about anything. You can't. Seeing several deaths a year. I never knew that. Keep it quiet. We were invited to the inner circle, thinkers again. But why would Cable do that? To control us. Pada akhirnya Ash dan Maddie berhenti mengoperasi lalu kabur dari sana dan ingin hidup secara alami. Kini mereka fokus menciptakan obat atau serum replika seperti yang pernah dipakai oleh Ash dan Maddie dahulu untuk menyembuhkan otak manusia. Meski serum itu sudah hampir selesai lur, namun masih ada satu komponen yang tidak mereka miliki, yaitu nanosintetis, dan itu hanya ada di laboratorium kota. Ash berusaha mencari pengganti dari nanosintetis itu, dan nanti saat menemukannya mereka masih harus menguji cobakannya ke relawan. Itu pun gak gampang lur, karena serum pasti belum teruji keamanannya. Apalagi objek yang akan diberikan serum adalah otak yang begitu rumit dan bisa menimbulkan beragam efek samping seperti kejang, kerusakan otak, sampai kematian. Serum inilah senjata pamungkas yang dimaksud. Ash dan Maddie sudah berupaya
mereplika serum selama 20 tahun terakhir. Dan itulah alasan mengapa Cable terus mencari orang-orang Smoke, karena dia tahu tentang penelitian serum replika tersebut. We knew it was wrong, so we fled. There's still that synthetic component we just don't have out here. It would be the ultimate weapon against Dr. Cable, and Cable knows it. It's why she's closing in. Setelah melihat keguyuban dan kehangatan orang-orang Smoke, juga semua penjelasan dari Ash dan Maddie tadi, sekarang Telly mengerti kebusukan Dr. Cable dan dia pun membuang kalungnya, yang tanpa Telly sadari justru sinyal akan terkirim dari kalung ketika dihancurkan, karena Dr. Cable sudah mengantisipasi hal tersebut, lur. Telly mengatakan ke David bahwa kedatangannya ke sana bukan karena ingin bergabung dengan Smoke. Namun Telly juga tidak bisa memberitahu alasan sebenarnya. David pun berusaha menenangkan Telly dan memintanya untuk berhenti memikirkan apa yang diinginkan kota, Smoke maupun orang tuanya. Karena Telly hanya perlu memikirkan apa yang diinginkannya. Lalu mereka pun beradu jigong. I haven't been completely honest with you. I didn't come here to smoke. What you do, the way you think, makes you beautiful. Think about what your parents want, what the Smoke wants. What do you want? Di keesokan paginya, pasukan pengintai khusus datang pagi-pagi buta termasuk Paris dengan kostum biru menyala. Tidak ada satupun orang-orang Smoke yang berhasil melawan. Mereka semua pun tertangkap, sedangkan Telly dan David masih bersembunyi. Sebagai tetua, Ash dan Maddie dihadapkan ke mantan rekannya sendiri yaitu Dr. Cable. Lalu mereka diminta menunjukkan di manakah David berada, sang pemimpin pemberontakan. Akan tetapi karena mereka tidak mau menjawab, Paris pun diperintahkan untuk It's time to let people choose. Be one choice. Where is your son? Dr. Cable pun berterima kasih ke Telly karena dia sudah mau membantu. Dan itu membuat semua orang Smoke terkejut, khususnya David dan Shay. Sementara itu, diam-diam Maddie memasukkan serumnya ke kantong David. Dr. Cable pun mengatakan bahwa operasi Telly beserta seluruh orang di sana sudah dijadwalkan dan mereka pun meneriaki Telly sebagai pengkhianat. Namun Telly yang sudah berpihak kepada Smoke langsung kabur begitu ada kesempatan. Dia menumpahkan bensin lalu menyalakan api tepat ketika salah satu pengintai mengejarnya. Dr. Cable membiarkan Telly pergi karena dia yakin suatu hari nanti Telly pasti akan datang dengan sendirinya. Seluruh pengintai pun diperintahkan menangkap orang-orang Smoke, juga menghancurkan lab milik Maddie beserta markas Smoke. Akan tetapi untungnya David juga berhasil kabur. Destroy the Smoke once and for all. Round up all the prisoners and everything in it. Run! Run! Setelah itu Telly menemui David di dalam goa dan mengatakan jika dia tidak tahu kalung tersebut akan mengirim sinyal ketika dihancurkan. David pun sempat emosi karena seharusnya dia mempercayai ucapan Croy bahwa Telly adalah seorang pembohong. Namun Telly menjelaskan jika awalnya dia memang terpaksa melakukan itu karena diancam oleh Dr. Cable bahwa Shay dan semua orang bisa disakiti oleh David yang rumornya diktator. Tapi begitu Telly sampai di Smoke, pandangannya pun berubah dan dia mencintai cara hidup seperti itu. Telly meminta maaf berulang-ulang kali dan dia berjanji akan membantu membebaskan Maddie serta orang-orang Smoke karena Telly tahu situasi di gedung tersebut. Meski David masih tidak mempercayainya, namun Telly memohon agar dia mau mengikuti keinginannya untuk menebus rasa bersalah. David, I'm so sorry. I'm so sorry. I knew that there was a way that you could live and be yourself. I mean, for any of this to happen, I fell in love with this place. They said that you would hurt Shay, that you would hurt everyone. I don't trust you. You don't have to trust me. You just have to follow me. Dengan helikopter Rusty, mereka pun berhasil menyusup hingga ke gedung asrama. Lalu Telly meminjam cincin teman-teman Shay yang juga ingin memberontak dan meminta bantuan mereka untuk mengumpulkan anak sebanyak mungkin dan membuat pengalihan.
Setelah itu Telly dan David masuk ke dalam gedung pusat melalui portal pesawat pengintai saat terbuka menggunakan hoverboard juga jaket bungee jumpingnya. Perlahan-lahan mereka menyelinap masuk melewati beberapa pasukan penjaga sampai ke lantai 7 tempat para tawanan berada. Telly pun mencoba meretas sistem pintu dengan cara yang sama, yaitu mengotak-atik cincin, tapi sayang kali ini tidak berhasil. Dilalahnya ada seorang penjaga membuka pintu. David pun langsung memukulinya dan Telly mencolong cincin milik pria tersebut sebagai akses. Alarm darurat akhirnya dinyalakan dan mereka segera menyelamatkan orang-orang Smoke. Di lain sisi, teman-teman Shay menulis di langit dengan api bahwa Smoke benar-benar nyata, karena selama ini orang-orang mengira Smoke dan pemimpinnya David hanya sekedar mitos belaka. She's the only chance we've got, okay? I'm the voice in your head. Where's Shay? They took her to surgery. We're too late. It's over. Ternyata Shay telah dibawa pergi untuk operasi. Croy dan yang lainnya diminta pergi duluan untuk melakukan suatu hal, sedangkan Telly, David juga Maddie akan mencari Shay. Sampai akhirnya mereka pun menemukan Shay di sebuah ruangan dan ya, naasnya dia sudah dioperasi lur, dengan penampilan serba gonjreng dan sangat berbeda. Sambil tersenyum, Shay mengatakan bahwa dia merasakan suatu hal yang luar biasa dengan penampilan itu yang membuat Telly sontak menangis. Tak lama kemudian Dr. Cable dan Paris pun datang lalu memaksa mereka bertiga masuk ke dalam tabung operasi. Dan saat itu Maddie melihat kotak berisikan komponen nanosintetis. Dr. Cable mengatakan bahwa pikiran yang bebas sama saja seperti kanker, karena jika manusia bisa berpikir dan memilih, maka dunia akan semakin cepat hancur. Proses operasi pun akhirnya akan dimulai, tapi tiba-tiba leave people to choose for themselves and they'll destroy the world. Ternyata Croy dan orang-orang Smoke ditugaskan untuk menyelamatkan mereka jika dalam kondisi bahaya. Lalu ketika Telly and the gang berusaha kabur, Paris sudah berada di rooftop untuk mencegahnya. Telly pun berusaha menyadarkan Paris tentang persahabatan mereka dan terlihat pecahan kaca di tangan Paris yang lukanya mirip dengan luka persahabatan mereka dahulu. Akan tetapi David yang khawatir Telly akan dibunuh seperti ayahnya langsung menyerang Paris, dan saat David dipukuli, Telly pun terpaksa mendorong Paris sampai akhirnya dari sana mereka pun kembali berkumpul di gedung terbengkalai. Lalu Maddie memberitahu jika dia berhasil mengambil nanosintetis dan serum dasar juga masih tersimpan dengan aman di saku David. Telly pun sangat senang karena itu artinya Shay bisa segera diobati. Namun Shay langsung menolak karena otaknya sudah tercuci lur. Maddie juga menjelaskan bahwa eksperimen tidak akan bisa dilakukan jika subjek yang diteliti menolak karena ini berkaitan dengan otak. Lalu Telly pun mengatakan jika dia mau menjadi subjek eksperimen demi memastikan keamanan serum. Telly memaksa David dan Maddie untuk menyetujui rencananya karena hanya itulah satu-satunya harapan untuk mengubah dunia. Dan Telly yakin dia pasti bisa sadar meski telah dioperasi. Dengan terpaksa David harus berpisah dengan Telly sementara waktu. Dan tak lama kemudian Dr. Cable beserta rombongan pasukannya pun datang untuk menangkap Telly. I'm strong. It took me a long time to know who I am now. I'm sorry you were right about me. I wasn't, actually. You're so beautiful. Go. Until Youngblood, make me pretty. Beberapa waktu pun berlalu dan di akhir film terlihat Telly yang sudah dioperasi. Dia menjadi wanita cantik dan tinggal di rumah yang begitu mewah. Namun terlihat goresan luka di tangannya yang tidak dia hilangkan lur. Dan itu artinya kemungkinan Telly masih menjaga jati dirinya dan ingatannya masih sadar apa yang harus dia lakukan untuk mengubah dunia. I'd like to check your health and wellness status. Would you like the lighting adjusted? No, it's perfect as it is.
Buyar, pastinya akan ada sequel filmnya Lur. Tapi gimana? Tertarikkah kalian nonton kelanjutannya? Jadi pesan moralnya apa Lur? Ganteng, cantik, atau jelek itu tergantung lingkungan ya kan? Misalnya nih, di sini kamu jelek Lur. Bisa jadi di Antartika kamu paling rupawan rupawati. Nggak ada orang soalnya. Assalamualaikum.